Penguasa, penguasa, berilah hambamu daya. Beri hamba daya. Kemana sih asa kemana asa aya kurang gitu nya. Gening teh kita teh udah ada beren setengah bulan puasa, tapi teh asa aya kurang gitu. Tapi naonnya kurang teh. Naon kurang. Marane mah barudak teh meni sagala teh apal. Naon apal teh juga si Pais kalian mah. Si Pais mah tahu segala. Tapi kemarinnya daksnya si Pais teh kemarin cenah mau ngajakin aku keluar sama temennya, tapi can pugu kemana nate udah ngomong nate pokoknya nanti cek besok keluar gitu sama temen aku juga kata teh tapi gak gitu kemana terus kata teh ntar aku ke kosan dulu katanya gitu tak ya tehnya seperti aja datang si Pais teh mana nya si Pais teh sok itu si Pais teh lila deh juga. Assalamualaikum cek. Waalaikumsalam. Mending ngaruas wae si Pais teh. Gimana? Udah nungguan dari tadi teh kirain teh nggak jadi. Masa nggak jadi sih? Kan udah janji. Namanya janji itu harus ditepati. Ya gak ada. Gitu. Ya sok atuh ayo ayeuna kemana? Mau pergi teh kemana katanya teh? Bentar. Ini teh pacar teh lupa atau emang nggak tahu? Ih kela lupa apa? Ya emang nggak tahu. Clue kasih clue apa? Cluenya ini deh. Beras cluenya. Beras. Ih, kela tuh udah nggak ada agenda masak atuh, Is. Kamu makanan mulu. Ya, naon atuh. Beneran ini teh, aduh. Zakat fitrah cek. Ini teh beneran lupa atau gak tahu ayo. Zakat lupa bener lupa. Bukan gak tahu, masa iya gak tahu. Lupa zakat. Lupa. Masa? Bener lupa, masa iya lagi bulan puasa bohong. Tapi bohong mah selain bulan puasa juga gak boleh ya. Kenapa banyak banget lagi gitu ya? Iya. Puasa masak bohong. Iya, gak boleh. Tapi zakat emang ngasih beras aja. Emang harus ngasih beras aja, Isa tahu kumaha? Iya enggak tuh gini. Jadi kayak zakat tuh adalah kayak sebagian dari harta kita yang harus kayak dikeluarkan gitu kepada diberikan nanti disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya gitu dan ini juga udah dikatakan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 nih yang bunyinya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Jadi ambillah zakat dari hartamu guna menyucikan dan membersihkan gitu ya dan mintalah doa kepada mereka gitu karena sesungguhnya pada doamu itu terdapat ketentraman bagi mereka gitu dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui itu cek. Berarti poinnya adalah zakatnya wajib. Betul sekali wajib zakatnya gitu tapi kayak gak cuman buat pada akhirnya wajib doang gitu. Ada syarat-syaratnya. Ada banget zakatnya gitu. Ada. Udah mau wajib tapi ada syarat-syaratnya. Ada dong. Apa aja emang? Oke. Tapi bentar gini. Jadi kan ini secara kayak umumnya gitu gitu. Nah, syaratnya tuh ada 6 Satu, hartanya tuh harus halal dan cara memperolehnya juga harus halal. Memperoleh gitu. juga. Iya. Berarti bukan cuma hartanya halal, tapi cara memperolehnya juga harus halal gitu. Kayak misalkan nih, pacek mau zakat gitu. Nah nggak boleh tuh kayak dari maling gitu. Nggak boleh. Jadi emang bener-bener harus halal gitu. Nah yang kedua itu teh harus kayak seutuhnya teh milik pacek pribadi. Gitu. Jadi gini misal, ini ada uang cepet nih 100.000.
pacar mau zakatin gitu, tapi uangnya itu uang pacar sama Pais, dan itu nggak bisa kayak gitu karena itu masih harta berdua gitu. Jadi kayak misalnya kalau dibagi jadi 50-50, nah baru boleh aku. Iya, dizakatin gitu. Terus apa lagi? Itu kan baru 2 tuh. Nah, baru 2. Nah, yang ketiga ini adalah hartanya tuh kayak harus yang berkembang atau nantinya kayak yang bertambah gitu. Nah, terus yang keempat terus nyampe ke nisab atau kayak batas tertentu dari harta tersebut gitu. Berarti kalau belum sampai nisabnya belum harus dizakati. Iya, Masya Allah, pinter banget Pace. Geri. Iya bener banget. Jadi kayak kalau misalkan belum sampai ke nisabnya, berarti nggak wajib tuh buat pada akhirnya dizakati gitu. Nah itu kan tadi baru 4 tuh. Nah yang kelima ini kayak si hartanya itu kayak dari durasi kepemilikannya itu udah sampai haul atau kayak udah 1 tahun gitu. Nah yang terakhir nih yang keenam itu kamunya teh kayak nggak punya hutang dalam jangka waktu dekat yang kayak harus dibayar cepet-cepet gitu. Gitu baru kayak dizakati gitu. Pace punya banyak hutang lagi. Puasa. Hutang puasa. Gara-gara apa nih? Pedik. Oh iya. Terus biasa fisik rentan. Tapi apa sih? Aduh aku terlupa orang yang membayar zakat teh namanya apa coba? Mu bukan MU ya. Madura United. Muzaki. Nah, jadi Dax orang yang menunaikan zakat itu disebutnya muzaki gitu. Dan orang yang menerima zakatnya disebut apa ya, Cek? Musyawarah. Dikata mufakat bukan ya, tapi mustahil. Udah tahu cuma lupa. Itu berarti di apa ya? Zakat itu diatur banget di dalam Islam ya. Iya, diatur banget. Berarti bagian dari ibadah juga berbagi sama yang membutuhkan. Nah, betul banget itu karena konsep zakat itu tuh keren banget gitu. Jadi kayak bukan cuma sekedar pada kewajiban aja, tapi ini bentuk responsibility kita, bentuk caring kita kayak ke sosial gitu. Dan Masya Allahnya Islam tuh konsepnya udah diatur sedemikian rupa dan serawi itu gitu, kayak keren banget Islam ini. Jadi kamu umat Islam, kamu wajib zakat, sudah pasti kamu pun peduli sosial. Iya betul. Karena itu bentuk zakat itu. Iya betul. Tapi jenis-jenis zakat ada nggak guys? Ada berapa? Tadi kan udah syarat-syaratnya nih. Nah, jenis-jenis zakat tuh kayak generally secara umum tuh ada 2 gitu. 1 zakat fitrah dan 2 zakat mal. Zakat mal ambar bukan lah. Apalagi mal, bukan ya Dax, mal. Ini zakat mal gitu. Nah, kita bahas ke zakat fitrah dulu. Jadi zakat fitrah ini adalah kayak zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Mau itu cowok, mau itu cewek, itu wajib gitu. Dan pelaksananya pas di bulan apa? Ramadan. Iya, Masya Allah. Das ini pacar pintar banget. Soalnya kan kita tadi mau bayar zakat fitrah. Iya gitu. Nah gitu jadi. Berarti setiap muslim tuh wajib banget untuk bayar zakat fitrah. Wajib banget tuh. Nah, terus baru Dax udah tahu belum berapa sih besaran kayak buat zakat fitrah itu? Tahu gak Dax? Belum. Aku tahu tapi lupa. Apa jelasin aja. Gimiknya bisa aja ya. Bisa. Oke, jadi besarannya itu adalah 1 sok gitu. 1 sok itu kalau misalkan di sekarang gitu kayak sekitar 2,5 kilogram gitu. 2,5 kilogram dari makanan pokok yang biasanya ada di daerah tersebut gitu kan. Misalkan beras di Indonesia kan beras gitu. Nah, berarti beras gitu. Tapi misalkan di Papua sagu gitu. Berarti bisa pakai sagu. Ada yang makanan pokoknya gandum, berarti gandum juga gitu. Dan itu semua rata 2,5. Iya, sekitar 1 sok pokoknya gitu. 1 sok itu kira-kira 2,5 kilo. Kalau dirupiahkan berarti 1 liter, kalau 1 kilo itu 15.000 ya kali segitu lah ya pokoknya gitu. Nah biasanya boleh juga makanya pakai uang gitu, tapi biasanya emang udah distandarisasi sama daerah tersebut kayak misalkan di Kota Bandung sekian rupiah, di Kabupaten Bogor udah sekian rupiah gitu. Udah ditentukan besarannya. Ada ibarat kata tuh ada panitianya lah ya. Betul gitu. Terus kalau tadi satu lagi zakat mal. Bedanya sama aja. Oke. Kalau zakat mal tuh gini nih. Kan kalau tadi zakat fitrah tuh wajib buat setiap muslim
mau cowok mau cewek gitu. Nah kalau zakat mal ini tuh kayak zakat yang wajib dikeluarkan ketika emang si orang tersebut, muslim tersebutnya udah mencapai kayak harta kekayaan tertentu gitu, yang udah mencapai nilai dari kelas-kelasnya gitu, kayak misalkan tergantung kayak misalkan nanti apakah itu bisa dalam bentuk uang kah, atau perhiasan emas, atau mungkin obligasi dan lain sebagainya gitu. Oh jadi buat setiap muslim nih, selama dia udah memenuhi syarat, udah tadi apa? Dapat batasan nisab ya, udah sampai nisab. Nah, itu tuh jadi wajib bayar zakat mal juga. Iya betul. Jadi kayak setelah sampai nisab, terus kayak udah haul dan emang kayak nggak punya hutang dalam jangka waktu dekat yang emang misalkan mau dibayarkan, maka itu wajib dikenakan zakat mal gitu kepada si orang yang bersangkutan tersebut gitu, Cek. Paham, paham ya. Baru dak namu pasti mah dibijari gitu ke pais langsung nempel di kepala gitu. Masya Allah. Arti baru dak ya. Kupace jelaskan singkat ya. Jadi zakat fitrah teh untuk yang wajib dibayarkan di bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal teh yang berkembang dan dikenakan sepanjang waktu sesuai syarat. Masya Allah. Pace mah lamun kieu mah tandingan. Iya mah tenanawan kosong. Iya mah ulah budaya isian. Iya. Masya Allah. Asli atuh. Tapi sekarang teman kamu teh kemana ya? Tadi katanya kamu teh sama kesini mau sama teman. Sendiri lagi. Nggak gitu. Aku tadi udah kontak temanku, dia mau kesini kok gitu. Cuman lagi ada urusan dulu sih. Nanti bakal nyusul kok kesini. Udah aku sendok aman kok. Nanti bakal kesini gitu. Tapi iraha tuh ieu teh naon bayar zakatnya kita teh. Sabar. Kan ini baru juga dibahas gitu, kayak biar nanti makin dalam dan lebih tahu esensi dan lain sebagainya gitu. Jadi ngobrol aja ya. Jadi kita bareng ya. Susugan aku teh sekarang banget. Ya tuh nungguin teman kamu dulu lah ya. Iya, nunggu teman kami dulu aja ya. Santai dah. Siap-siap aja. Oke. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Duh bosan banget Oh iya, gimana kalau kita ngabuburit ke Trans Studio Bandung? Karena di Trans Studio Bandung lagi ada edutainment package Maretsu di Trans Studio Bandung. Nah apa itu? Jadi nih, kasih tahu ke kalian ya. Jadi di Trans Studio Bandung itu lagi ada kayak promo gitu. Nah, cuma Rp90.000 kalian udah bisa masuk Trans Studio Bandung dan dapat makan buat buka puasa. Syaratnya kalian cukup kumpulin 20 orang. 20 orang masing-masingnya cuma bayar 90.000 aja. Udah bisa masuk Trans Studio, udah bisa dapat makan buat buka puasa. Tuh, enak nggak? Ini cuma berlaku sampai tanggal 25 Maret 2025. Ingat tuh, cuman berapa hari lagi nih? 25 Maret ya kan? Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor di bawah ini. Nih, sekarang pindah dia ke atas ini. Nih. Nanti coaching lagi dia. Nah, makanya kita ketemu di sana ya, Dax. Kita ketemu di Trans Studio Bandung. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia saya pucuk dicinta ular pun tiba. Sembarangan ular. Bercanda tuh. Udah peribahasa teh aja Daxnya. Ini langsung kenal Pace. Akmal dari Ipai. Nah, ini tuh teman aku nih. Spek-speknya mirip-mirip Pais nih Dax. Masya Allah. Nah, tadi udah nanyain mulu nih. Ih, kan sekarang tadi nungguin dia. Berarti sekarang tinggal apa? Tinggal berangkat. Tadi teh langsung bahas ya kan? Kirain udah. Ya belum lah. Katanya mau ngobrol-ngobrol dulu. Oke. Pas nih, Pacit mikir nih. Sekarang Pacit penasaran bedanya zakat, infak, sama sedekah. Nah, jelasin tuh, Mas. Apa tuh? Karena sering ini kan kayak emang kadang-kadang orang tuh ketuker ya antara tiga itu mah infak, enggak ini mah cuma sedekah. Emang bedanya apa? Jadi gini, Ceh. Kalau zakat itu termasuk dalam rukun Islam yang ketiga.
Dan itu tuh penting gitu. Iya kan Sebagai ada penting. syahadat, sholat, Zakat. Nah, fungsi zakat itu buat membersihkan harta dan jiwa kita, Cek. Dan juga ada fungsi sosialnya nih, buat menggerakkan roda ekonomi di masyarakat. Nah, sedangkan infak itu mengeluarkan harta dengan sukarela tanpa ada paksaan. Dan juga nih hartanya tuh bisa dikeluarkan kapan aja dan jumlahnya itu bisa berapa aja. Oke, berarti kalau zakat itu tadi wajib dan include ke rukun Islam. Betul. Terus kalau misalkan yang kedua infak itu sukarela. ikhlas dapat kumaha keikhlasan Iya. nya Tanpa ada terus paksaan atau apa. kalau sedekah apa tuh barudak sama pacet pasti kenal. Nah, kalau sedekah itu ini istilah yang paling luas nih di antara Oke. dua istilah yang tadi. Nah, jadi sedekah itu merujuk pada perbuatan baik gitu. Jadi tanpa paksaan dari siapapun. Oke. Nah, bedanya kalau sedekah itu bisa berupa materi kayak makanan, uang, pakaian, bisa juga berupa non materi. Apa? Kayak kita ngebantu orang, Oh, kita iya. bermanfaat dan senyum itu termasuk sedekah lah. Oh iya. Coba barudak senyum dulu barudak. Gitu mah. Berarti yang sekarang mau kita pergi nih zakat. Nah, betul. Berhubung kita di bulan Ramadan, nanti nih kita bakal ngelaksanain yang namanya zakat Fitrah. Ramadan wajib. Tadi TPI sudah ada ngasih tahu apa tipis-tipis hitung-hitungan zakat fitrah. Tapi ini nggak bisa lengkapin nggak Nah. tentang hitungan zakat fitrah? Nah, jadi sebelum itu nih syarat zakat fitrah itu pertama beragama Iya Islam. pasti. Muslim. Masuk nih satu nih. Udah masuk bulan Ramadan dan Udah. sebelum bulan Syawal. Jadi di malam takbiran nih kita bulan zakat fitrahnya. Oh detik-detik terakhir teh malam takbiran. Nah, betul. Oke. Kita mulai zakat Nah, fitrahnya. berarti tapi kalau misalkan ini gimana tuh Mal? Kayak barudak sama Pace pasti penasaran nih. Kalau misalkan yang masih bocil-bocil atau misalkan yang baru lahir itu gimana? Nah, buat zakat fitrah itu pembayarannya bisa diwakilkan oleh orang tuanya ataupun oleh saudaranya. Makanya itu niatnya tuh suka beda-beda, tergantung siapa zakat yang ditujukannya. Oke. Berarti kalau misalnya mewakilkan itu berarti kita bayar dulu untuk diri kita, baru yang kita wakilkan. Oke. Oh, gitu dah perhitungannya teh. Akhirnya mah udah tahu dah sih kumaha zakat fitrah teh. Masya Allah. Nah, selain itu nih ya, zakat fitrah itu juga menjadi penyelamat buat kita nih, bagi kita yang puasanya kurang sempurna gitu, dan juga bisa menjadi bahan pangan buat orang-orang yang miskin. Nah, ini ada hadis Rasulullah. Gimana tuh, Gini, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al fitri tuhratan lishoimi minal farti wal lagwi wa ta'matan lil masakin man adallaha qabla sholati fa hiya zakatun makbulatun wa man adallaha ba'da sholati fa hiya shadaqatun minas shadaqah. Jadi gini artinya, Cek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewajibkan zakat nih bagi semua orang muslim sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia, dari perkataan yang buruk yang pernah kita ucapin, dan juga buat makanan orang-orang yang miskin. Nah, buat syaratnya itu zakat fitrah itu dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri. Oh iya. Nah, jadi kalau kita melaksanakan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri itu dihitungnya sedekah biasa, Cek. Makanya penting nih. Karena kan diwajibkan di bulan Ramadan. Betul. Sok beres banget kan geus teu Ramadan. Iya, betul. Beda Secara deui. logika ge asup ya. Iya, benar. Bener dah sih mah 11-12 sama si Pais. Masya Allah. Masya Allah banget ini mah. Dah tadi kan ilmu nu dia mah nu disampaikan inti mah satu, jangan takut kekurangan. Nah, betul banget dah. Jadi masih bisa jalan-jalan. Iya. Jangan kekurangan. Jangan sampai takut kekurangan gitu, karena insya Allah rezeki mah udah diatur dan insya Allah pasti ada aja kalau Iya. buat urusan rezeki mah. Jadi jangan takut kekurangan ya, Dax. Asli bener banget. Siapa rezeki teh pasti bisa datang kapan aja, di mana aja, sesuai. Betul. Sesuai. Betul. Apa nih? Rezeki buat kalian nih. Iya, ini apa dia tuh? Samiraos pedas nampol. Ini nih. Asli ini mah. Samiraos tuh punya produk apa aja? Banyak nih tertulis di sini nih. Ada yamin bakso tulang rangu, ada bakso aci geprek, ada bakso aci tulang rangu, ada bakso urat sambal goang, ada mie seblak. Banyak Enak banget ya. Pace rekomendasiin banget buat temen-temen, buat barudak sadayana, buat Pais kalau cinta pedas sama juga. Boleh banget langsung diorderkan nih pedes nampol. Tapi God, seger tuh. Pace rekomendasikan jangan dikonsumsi ketika buka Kepuasan. Penting ya. Iya, Mas Ate. Iya. Pedes nampol ya. Jangan gara-gara Samiraos jadi gak
taraweh. Makanya kalau Pace sarankannya taraweh dulu, pulang kan bisa terawih, ya kan mulai tunduh ya, mulai ngantuk. Ini dia. Aduh mulai ngantuk, seruput sambil raus langsung melek. Ini cocok banget buat nemenin kalian. Nah, buat Barudax yang penasaran mau dapetin Samir Raus di mana, langsung aja kunjungi e-commerce favorit kalian. Mau yang warna merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Bangga boleh banget. Langsung aja Samir Raus, pedasnya nampol. Mal, lihat nih pembangunan di sebelah gedung FPSD yang itu depan ATM Center. Kita sana yuk, pinjem cangkul. Pinjem cangkul. Ngapain? Saya minjem cangkul ngapain? Soalnya kan obrolan kita bakal kita gali lebih dalam. Cangkul yang dalam. Gali dengan pertanyaan pertama adalah, emang zakatnya pertama kali diperintahkan teh kapan sih? Nah, jadi perintah zakat pertama kali turun tuh tahun kedua Hijriah. Oh, ketika Rasulullah tahun kedua hijrah dari Madinah. Tapi kenapa baru pas tahun itu diwajibkan diperintahkan? Nah, jadi pas itu kan hijrah nih di Madinah itu ada kaum muhajirin yang dari Makkah. Oh iya. Ada kaum Ansor yang asli Madinah. Nah, selain itu ada juga kaum Yahudi yang ada di Madinah tuh. Nah, fungsi zakat ini buat merekatkan. Jadi sebagai perekat gitu di antara umat Islam supaya persatuan tuh terjaga. Oke, berarti jadi kayak nyatu gitu ya. Jadi bukan cuma kewajiban ibadah, tapi juga untuk mempererat persaudaraan sama ini ya, kesejahteraan sosial. Betul banget, Jadi zakat itu bukan sekedar kewajiban kita aja, tapi juga bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia. Makanya zakat menjadi salah satu dari 5 rukun Islam. Gitu. Tuh udah sedikit kendak. Terus jadi si zakat sistem distribusinya tuh udah ada sejak zaman Nabi, distribusi kekayaannya. Betul. Jadi di Madinah nih, Nabi SAW itu menjadikan zakat sebagai instrumen utama dalam membangun masyarakat Islam nih yang adil dan sejahtera. Terus hasil zakat itu didistribusikan buat membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Paling cakep banget itu. Pantesan jadi si zakat Islam itu menekankan zakatnya bukan cuman menyucikan harta, tapi juga untuk ekonomi, stabil ekonomi. Pas sekali. Jadi makanya itu zakat tuh punya makna yang dalam buat kita. Jadi bukan sekedar kewajiban individu aja, tapi juga untuk membantu sesama gitu. Tapi kesejahteraan umat lah. Tapi pasti rada-rada penasaran nih, kurius biasa. Pengelolaan kenapa tuh kuriusnya? Zakat di zaman Nabi teh gimana si Mal? Nah, kalau aku deh yang jawab ya. Gak apa. Jadi pengelolaan zakat di zaman Nabi itu jadi dulu teh ada kayak dibentuk lembaga khusus gitu, lembaga khusus buat zakat gitu. Jadi yang kayak mengambil dari orang-orang gitu ya, orang-orang yang mampu, terus kayak dikumpulin, kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak. Oh, berarti itu dan itu teh jadi cikal bakal sistem zakat yang sekarang gitu, dan itu dari mulai masa Nabi gitu. Berarti dari zaman Nabi juga udah terstruktur gitu ya? Iya, benar. Iya, bahkan ya di tahun kedua Hijriah nih ya, setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, kondisi ekonomi umat Islam tuh mulai membaik gitu. Para kaum muhajirin nih yang awalnya punya kesulitan ekonomi, dengan azannya zakat ini perlahan mulai stabil lagi. Mulai ketimpangannya mulai terkikis. Iya tuh. Nah, tapi aku juga kayak sempat dengar cerita gini, bahwasanya waktu itu tuh kayak Rasulullah bilang tuh ke Muaz gitu, dan Rasulullah mengatakan bahwasanya, wahai Muaz gitu, sampaikanlah gitu bahwasanya Allah kayak telah mewajibkan zakat pada harta kalian gitu untuk diambil dari orang-orang yang kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin gitu. Dan ini loh, jadi waktu itu kan kayak ambil zakatnya itu Rasulullah tuh nggak cuman nugasin ke Muaz aja, tapi nih Rasulullah juga kayak nugasin ke Umar bin Khattab, terus ada juga ke Ubadah bin Samit dan lain-lainnya, dan itu kayak ditempatin di wilayah-wilayah yang berbeda gitu, Berarti bisa dibilang sistem hari ini itu benar-benar ngikut sistem yang dulu. Nah,
Betul banget gitu, kayak cikal bakalnya kayak yang tadi aku bilang itu dari sana gitu sih. Ya, jadi zakat tuh bukan cuma ibadah pribadi aja cuy, tapi juga punya peran penting gitu dalam kesejahteraan sosial. Ih, cakep banget lah sistem zakat. Iya. Kalau sekarang udah ada lembaganya berarti ya? Udah, iya gitu kan kayak Iya. kita kalau di kita diaturnya sama Basnas Basnas, kan, gitu. gitu. Masya Allah banget dah sini obrolannya, sangat apa ya? Sangat itu bener sangat daging. Gas lah, ayo kita berangkat zakat lah. Kan Tapi- kalian kesini tuh mau zakat gitu teh. Iya sih, cuman kita belum bawa yang lainnya gitu, kayak bawa berasnya atau bawa uang buat zakat gitu. Jadi kayaknya mau pulang dulu ke kos gitu sih buat itu. Aman kali ya? Kirain teh ngumpul kesini teh udah bawa tinggal berangkat. Belum. Tapi udah kita Kan tadi emang kesini buat ngobrol-ngobrol dulu. Kita kan bahas-bahas dulu, Gitu. Cek. Biar Iya, pacar iya. sama baru Jadi- juga biar lebih paham. Iya, jadi Lebih jadi tahu. apa? Bukan sekedar gerak, tapi juga ada tahu maknanya gitu. Betul gitu. Iya, bener banget. Supaya Maknanya, sejarahnya. Nah gitu. Jadi zakatnya juga nggak cuma nanti ngasih aja, tapi jadi lebih bermakna. Iya, iya. Jadi kalau karena biasanya kan sebelum-sebelumnya aku ya zakatnya store. Iya. Udah jadi Bas-bas. kebiasaan tahunan Iya. gitu. Nah, ya udah deh. Oke. Kalau kita mencar dulu, ntar kita ketemu di mana? Kayaknya kita ketemuan di masjid aja ya. Langsung di masjid aja lah Iya, ya. langsung di masjid Oke, aja. oke, siap. Nanti Siap. kita kumpul lagi, oke. Oke, Siap. ya udah Mencar. ambil pensil ke bilik, pamit balik dulu. Ngeri,